semua kecuali ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi kita ini merupakan nikmat hadirnya kita di tempat ini, berada di taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan kita harapkan, keinginan kita semoga menjadi tanda kita akan menghuni surganya Allah. Amin Allahumma. Salawat dan salam kita haturkan, kita sanjungkan kepada kekasih Allah, junjungan kita baginda Rasul Sayyiduna Muhammad, yang kita berharap dan bermohon kepada Allah dengan berkah salawat Allah berikan kepada kita curahan rahmat yang besar, dan dengan berkah curahan rahmat Allah angkat bala, Allah angkat musibah, Allah angkat bencana dan juga virus corona dan semacamnya dengan izin Allah. Amin Allahumma. Ikhwani rahimakumullah. Dikatakan oleh para alim ulama, disampaikan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa setiap majelis zikir adalah merupakan taman-taman surganya Allah, adalah merupakan tempat kucuran rahmat dari Allah. Yang perlu kita pikirkan, kalau seandainya di taman surga Allah yang ada di dunia kita tidak mendapatkan ketenangan, kita tidak mendapatkan kenikmatan, kita tidak mendapatkan keasyikan tersendiri, maka jangan harap kita mendapatkan kenikmatan yang hakiki di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah apa yang tadi disampaikan oleh saudara kita, guru-guru kita, menyampaikan manaqib daripada seorang wali min auliyaillah. Kerjaannya hanya buat taman surga, kerjaannya hanya menyebarkan surga. Dan ini yang ada di dalam pikiran saya, dan ini yang terngiang-ngiang di dalam otak saya. Sewaktu kami pulang dari Hadramaut, sewaktu kami pulang dari Tarimul Ghadna, sewaktu kami akan keluar dari Darul Mustafa, yang mana di hati kami saat itu ada perasaan sedih yang sangat, ada suatu kehilangan yang besar. Dalam hati saya sendiri pribadi berkata, ya Allah, saya sudah di surga, saya sudah nikmat di tempat ini, saya sudah menemukan teman-teman surga saya. Kenapa harus saya keluar dari tempat ini? Kenapa saya harus kembali ke negara saya? Subhanallah, di waktu itu mungkin dikasyaf oleh beliau Sayyidina Habib Umar, guru mulia kita. Di dalam majelis roha, beliau mengatakan, kalau kalian cuma menganggap ini surga, maka kalian salah, kalian keliru, kalian tidak benar. Tapi kalau kalian menganggap ini surga, bawa pulang ini surga, tanam dalam hati, bawa pulang ke rumah. Jadikan tempat dimanapun kau berada itu menjadi surga. Sekarang banyak masjid bukan jadi surga, sekarang banyak mushola nggak jadi surga, sekarang banyak pondok pesantren nggak jadi surga, sekarang banyak tempat yang diajarkan agama-agama, ajaran agama, nasihat-nasihat agama, tapi bukan surga. Kenapa? Tidak menyampaikan ajaran yang mulia dari Nabi Muhammad SAW. Hanya menyampaikan hawa nafsu. Sedangkan surga bukan tempat hawa nafsu. Surga tempat di mana kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengatakan bahwa ini surga. Di rumahmu jadikan itu surga. Kau di pasar, pasarmu jadi surga. Kau di kantor, kantormu jadi surga. Dimanapun kau berada, surga ada di dalam dirimu dan kau menjadi gambaran surga. Allahu Akbar. Ini yang kita dengarkan dari manaqib daripada Sahibul Khaul. Dan ini merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita saat ini. Kita berada di taman surga. Jangan sampai yang di rumah kita nggak dapat surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita di taman surga, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita tidak mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Cuma kita yang dapat, yang lain nggak dikasih. Maka majelis ini adalah majelis untuk kita menanam diri, kita menyirami, dan kita bawa pulang di rumah kita. Lihat, kalau masalah rahmat sudah banyak dikatakan ulama, inda dzikri sholihin tanzilur rahmat. Sebut satu nama orang soleh, nggak
Kau duduk dengan teman-temanmu, bicara, ngobrol, kesana kemari. Tapi jangan sampai ngobrol nggak bermanfaat. Terus akhirnya kita sebut nama orang soleh, turun rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gampang cari rahmat Allah. Ini disebutnya bukan nama lagi orang soleh, pimpinan orang soleh, Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa rahmat dikucurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lisan-lisan kita tadi berselawat kepada Nabi Muhammad. Berapa juta rahmat diberikan oleh Allah, berapa miliar rahmat diberikan oleh Allah, berapa besar curahan rahmat diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gampang cari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang penting jadikan dirimu rahmat juga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat beliau guru-guru kita, dan kita dengarkan manaqib beliau Shahibul Khalq dan putra-putra beliau yang masya Allah, khususnya Al-Habib Ali Masyhur dan juga Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid Ibn Syekh Abu Bakar bin Salim, nafa'anallah bihim ajma'in, yang mana dengan memandang wajah beliau kita mendapatkan kenikmatan tersendiri. Dengan memandang wajah beliau kita mendapatkan batin yang tenang dalam keadaan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Didikan orang tua yang hebat, didikan orang tua yang istimewa, yang baca Quran, yang akhirnya juga mengamalkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita, ku anfusakum wa ahlikum nar. Ayatnya kita hafal, sering kita dengar, tapi cuma masuk kanan keluar kiri, nggak kita ambil. Terkadang kita biarin anak-anak kita main, nggak kita kenalkan kepada Nabi Muhammad, nggak kita kenalkan orang-orang saleh, nggak kita kenalkan para alim ulama, nggak kita dekatkan orang-orang yang baik, nggak kita dekatkan orang-orang yang jadi ahli surga. Sehingga terkadang kita menganggap yang punya tugas hanya ulama, yang punya tugas hanya guru. Saya nggak perlu. Salah besar.